Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Fitri Nuraini dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, kakak di sini akan menjelaskan tentang alat reproduksi laki-laki. Langsung saja ya. Sebelumnya kakak akan kasih adik-adik ini leaflet ya. Ini langsung saja ya, bisa dilihat. Saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian sistem reproduksi. Ini sistem reproduksi itu apa sih? Nah, sistem reproduksi itu sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, masalah seksualitas selalu menarik untuk dibahas karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia yang lebih tinggi. Jadi, terkait masalah ini, seksualitas ini, salah satu hal yang kiranya perlu dipahami yakni alat reproduksi dan aktivitas seksual pria. Ini nggak usah malu-malu ya. Iya Udah bukan tabu lagi. Langsung saja, langsung dibahas tentang alat reproduksi laki-laki. Yang pertama langsung bahas bagian-bagiannya ya. Bagiannya itu terbagi jadi dua, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal sendiri itu bagian yang luarnya. Yang pertama ada penis. Nah, penis sendiri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada akar atau basis, yaitu yang menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua ada batang penis. Yang ketiga ada kepala penis. Dari sini ditutupi oleh lapisan kulit. Jadi kepala penis ini yang kalau adik-adiknya disunat itu lapisan kulitnya yang dibuang itu ya. Kemudian, nah, pada ujung penis sendiri ini ada terdapat lubang untuk mengeluarkan urin dan sperma itu sendiri ya. Langsung saja yang kedua ada skrotum. Skrotum itu apa sih? Ada yang tahu? Belum Kak. Kakak jelaskan ya. Ya. Skrotum ini bagian sistem reproduksi pria seperti kantung. Jadi yang menggantung di belakang penis itu ya. Gak usah ketawa-ketawa ya. Iya Kak. Fungsinya itu apa sih? Fungsinya untuk mengatur suhu testis agar testis dapat memproduksi sperma yang baik. Jadi untuk sperma bisa baik itu karena salah. Aku udah salah kok salah. Baleni ah. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu untuk mengatur suhu testis agar testis dapat memproduksi sperma yang baik. Jadi sperma itu bisa terproduksi dengan baik kalau suhu dari sperma sendiri penis itu lebih rendah dari suhu tubuh seperti itu ya. Selanjutnya ada testis. Testis itu organ berbentuk oval, ukurannya itu sebesar biji zaitun dan normalnya pada laki-laki. Setiap laki-laki itu punya dua testis, letaknya ada di dalam skrotum ya. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron atau hormon seks pada laki-laki dan memproduksi sperma sendiri. Selanjutnya ada epididymis, saluran panjang yang terletak di belakang testis. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis dan mematahkan sperma yang diproduksi testis itu sendiri. Langsung saja, tadi kan ada bagian eksternal dan internal. Eksternal sudah kakak sebutkan tadi ya. Iya. Nah, lanjutnya berarti bagian internal. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens itu apa sih? Vas deferens ini adalah saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengantar sperma yang matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi seperti itu. Lanjut ya. Vesikulasi minalis. Vesikulasi minalis ini berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens. Fungsinya untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Jadi kalau sperma nggak ada cairannya kan susah untuk bergerak kan. Nah, itu fungsi dari vesikulasi minalis sendiri. Selanjutnya ada saluran ejakulasi.
Saluran ejakulasi ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Lanjut, ada saluran kemih atau uretra. Di sini fungsinya untuk membawa urin. Ada saluran kemih atau uretra. Di sini fungsinya untuk membawa urin dari kantong kemih untuk dikeluarkan melalui penis ya. Kemudian ada kelenjar prostat. Ini letaknya ada di bagian kandung kemih di depan rektum dan anus. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menambah cairan yang membantu sperma saat ejakulasi dan menjaga sperma agar tetap sehat. Selanjutnya ada yang keenam, ada kelenjar bulboretal atau Cowper. Di sini ini untuk memproduksi cairan untuk melicinkan saluran kemih. Nah, bisa dilihat ya di situ ada gambarnya alat reproduksi laki-laki. Udah jelas ya? Sudah. Kak. Nah, dari gambar itu ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Nah, berarti langsung lanjut ya. Iya. Lanjut ke fungsi organ reproduksi pria. Nah, tadi kita sudah mengenal bagian-bagian dari reproduksi laki-laki. Selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi dari organ reproduksi laki-laki sendiri. Nah, saat bayi lahir ini, organ reproduksi laki-laki ini sudah ada, jadi sudah terbentuk. Namun, baru bisa berproses atau baru bisa berjalan saat laki-laki ini sudah memasuki masa pubertas. Adik-adiknya udah mulai pubertas belum? Sudah. Nah, berarti sudah mulai berjalan ya fungsinya? Sudah. Nah, kalau sudah, kakak kasih tahu ada hormon yang sangat penting bagi laki-laki, yaitu ada 3 hormon. Yang pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone. Di sini hormon itu berperan sebagai Di sini hormon itu berperan untuk proses produksi sperma. Jadi hormon FSH ini sangat penting ya, Adik. Kemudian ada LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon ini sendiri berperan saat memproduksi testosteron. Dan selanjutnya ada hormon testosteron. Nah, produksi testosteron menyebabkan perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber. Ya, contohnya suaranya membesar, kemudian membesarnya skrotum dan testis, membesarnya vesicula seminalis, penis, kelenjar prostat, seperti itu. Dan ada lagi tumbuhnya rambut pada alat genitalia dan ketiak, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Udah ada, Kak. Kalau nggak ada berarti sudah paham semua ya? Insya Allah. Kalau udah paham, coba kakak mau tanya. Nanti yang bisa jawab ada hadiahnya. Nah, yang pertama, sebutkan apa saja bagian-bagian alat reproduksi laki-laki internal. Nah, ini ada yang mau bisa jawab ya. Perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Ya, perkenalkan Kak, nama saya Ahmad dari SMK Muhammadiyah. Halo Mas Ahmad. Halo. Ya, yang pertama yaitu vas deferens. Yang kedua vasikular simatis. Yang ketiga ada saluran ejakulasi, saluran kemih, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbourethra. Iya, bagus. Benar semua ya. Ada hadiahnya ini. Ini hadiahnya ya. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi ini, masih ada hadiahnya ini masih ada ya. Pertanyaan, apa sih pengertian dari sistem reproduksi? Jawabannya, sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual, Kak. Nah, bagus. Jawabannya benar sekali ya. Ini hadiahnya. Makasih ya. Jadi, kesimpulan dari apa yang tadi kakak jelaskan, ada yang pertama, pengertian reproduksi sendiri, yaitu sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi sosial. Dan kemudian ada bagian-bagian alat reproduksi laki-laki yang dibagi menjadi 2, internal dan eksternal.
Eksternal sendiri ada penis, testis, skrotum, dan epididymis. Sedangkan internal sendiri ada vas deferens, seminalis, saluran ejakulasi, saluran kemih, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretal atau Cowper. Sekian dari kakak yang bisa kakak jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik. Ya, Sama-sama. sama-sama.